Kenapa tiap transferan masuk, saldo penuh, tangan lo langsung gatel mau check out? Itu bukan self reward, itu panic buying level dompet. Lo nggak sedang memanjakan diri, lo cuma takut duit itu minggat duluan sebelum lo sempat pegang. Lo takut nggak kebagian. Mentalitas mumpung ada ini yang sebenarnya bikin lo terus-terusan berada di bawah garis aman finansial. Lo nggak miskin karena nggak punya duit, lo miskin karena takut pegang duit. Takut duit itu menuntut tanggung jawab dan kontrol diri. Ketakutan itu adalah arsitektur mental yang cacat. Si kaya dan si miskin melihat uang dengan dua lensa yang beda total. Dua sistem operasi yang nggak mungkin kompatibel. Nah, kalau kayak gitu kita bongkar tuntas perbedaan arsitektur mental ini. Simak video dari Before Minus ini sampai selesai buat tahu apa yang salah dan benar dari diri lo. Bab 1. Jebakan kotak makan siang. Gue pernah observasi di sebuah kawasan industri di Jawa Barat. Ada dua tipe pekerja, yang dua-duanya buruh pabrik. Gajinya 11-12 lah, mereka terima gaji di hari yang sama, tanggal 25. Si A begitu gajian, dia langsung beliin kotak makan siang anaknya yang paling mahal. Beli HP baru buat istri, cicil motor buat gaya-gayaan, semua serba cicilan. Di akhir bulan, dia makan mie instan. Tapi si B, dia cuma pakai motor bekas, pakaiannya juga standar. Dia makan di warteg biasa, tapi dia punya satu kebiasaan. Tiap gajian, dia nyisihin uang 100.000 dan disimpan di kotak rahasianya. Dia anggap kotak itu seperti anak tiri, nggak boleh dilihat dan nggak boleh orang tahu. 2 tahun kemudian, si A makin pusing. Cicilan motornya nambah, butuh ganti HP lagi dan utangnya ke warung makin gede. Uangnya habis, tenaganya habis. Sedangkan si B, dia buka kotak ajaibnya. Uang yang mungkin buat orang nggak seberapa itu, dia belikan gerobak buat ibunya jualan. Dia juga tambahin buat beli mesin cuci bekas. Jadi dia ada usaha laundry kecil-kecilan. Uangnya bekerja. Mereka sama-sama kerja keras, tapi yang satu membangun genangan air, yang satu membangun kolam resapan. Inilah punchline-nya. Uang itu alat ukur logika lo, bukan alat pelampiasan emosi lo. Bedah logika dan arsitektur kemiskinan. Uang sebagai teman versus uang sebagai barang langka. Dalam arsitektur sistem, lo harus tahu peran setiap sumber daya. Kalau lo lihat uang sebagai sebuah barang langka, artinya lo dalam scarcity mindset. Lo otomatis beroperasi di mode bertahan hidup atau survival mode. Kita bisa lihat dari beberapa contoh tingkat kerusakan mentalitas barang langka seperti reaktivitas tinggi atau high reactivity. Lo nggak merencanakan pembelian, lo bereaksi terhadap situasi. Jika ada diskon 70% di toko baju, lo nggak butuh bajunya, lo cuma bereaksi sama diskonnya. Ini seperti lo lari maraton sambil melihat ke belakang terus-menerus. Lo takut ada yang nyusul atau lo takut jatuh. Jadi lo nggak fokus pada garis finish, lo cuma fokus pada rasa takut. Contoh kedua, jebakan keran air. Uang yang masuk itu dianggap kayak keran air yang dibuka kencang sebentar dan bakal ditutup selamanya. Jadi lo harus memanfaatin setiap dari tetes yang ada saat itu juga. Lo gak sempat mikir gimana caranya numpang air ini biar bisa dipakai besok. Gimana caranya nyimpen ini biar bisa nyiram tanaman. Lo cuma mikir, minum sekarang sebelum habis. Mental ini yang menciptakan hutang konsumtif. Lo panik melihat peluang yang menurut lo sekali seumur hidup. Padahal diskon-diskon itu banyak banget tiap tahun. Black Friday, tanggal cantik, hari raya, banyak banget. Contoh ketiga, keputusan instan atau hyperbolic discounting. Ini bahasa psikologinya. Bahasa kita, lo lebih milih dapat 50.000 hari ini daripada 100.000 bulan depan. Kenapa? Karena lo nggak percaya diri lo bisa bertahan sampai bulan depan. Lo nggak percaya sama diri lo sendiri. Si miskin secara emosional butuh validasi bahwa dia mampu membeli sesuatu. Kebutuhan untuk merasa kaya lebih kuat daripada kebutuhan untuk menjadi kaya. Kontrasnya adalah mentalitas uang sebagai teman kerja, abundance mindset. Si kaya nggak takut uangnya hilang. Kenapa? Karena dia tahu uang itu biji gandum yang harus ditanam. Kalau biji gandum lo tabur dia mungkin hilang sebentar, tapi dia bakal balik 100 kali lipat. Si kaya melihat pengeluaran sebagai investasi benih. Si miskin melihat pengeluaran sebagai pelarian dari rasa cemas. Arus kas, pipa air dan kolam penampungan. Dalam arsitektur finansial kita bicara soal arus kas. Ibaratnya, ini pipa air di rumah lo.
Si miskin yang arus kasnya bocor. Pipa utamanya adalah gaji dan pendapatan, sedangkan pipa pengeluarannya langsung tersambung ke selang-selang bocor, cicilan gawai, nongkrong, pakaian baru. Hasilnya, air habis di halaman depan buat pamer. Kolam penampungan atau tabungan darurat dan investasi kering kerontak. Saat datang musim kering, kebutuhan mendadak, PHK, sakit, si miskin terpaksa putar otak dan meminjam air dari tetangga. Berupa pinjol, hutang, riba, dan semacamnya. Sedangkan si kaya yang arus kasnya terkendali, pipa utamanya juga sama gaji dan pendapatan. Pipa pertamanya mengisi kolam penampungan wajib, yaitu emergency fund. Pipa ini di lock, gak bisa diakses buat beli kopi mahal. Sedangkan dia punya pipa kedua yang mengalir ke saluran irigasi berupa investasi dan aset produktif. Pipa ketiganya juga ada, barulah ke konsumsi. Si kaya nggak takut musim kering. Kenapa? Karena dia sudah bangun sistem resapan, kolamnya penuh. Ini bukan soal besar gaji lo, ini soal urutan prioritas aliran air lo. Urutan ini adalah implementasi dari logika lo. Gengsi versus keamanan, boneka pajangan atau alat bantu hidup. Gue sering denger, ya ampun kenapa ya dia beli mobil Mercy padahal rumahnya masih ngontrak. Itu namanya kekayaan eksternal. Kekayaan yang butuh validasi publik. Ini penyakit sosiologis yang sangat akut di Indonesia. Gengsi itu mata uang sosial dan kita rela hutang demi membeli mata uang itu. Motor baru tiap panen, seperti yang gue lihat di Bojonegoro, adalah contoh yang sempurna. Bagi si butuh pengakuan yang mengandalkan scarcity mindset, dia beli motor baru bukan karena butuh transportasi. Dia butuh rasa hormat dari tetangga. Dia butuh tetangga bilang, wah si Anu sukses ya, uangnya diparkir sebagai boneka pajangan di teras. Uang ini nggak menghasilkan uang, dia cuma menghasilkan rasa puas sebentar. Motornya turun harga, depresiasi, uangnya hilang. Sedangkan yang butuh keamanan, si abundance mindset, dia pakai motor beat butut yang perawatannya murah. Dia beli tanah yang harganya naik terus, apresiasi, uangnya dipakai sebagai alat bantu hidup atau teman kerja. Uangnya disuruh menyelesaikan masalah, bahkan uangnya disuruh bekerja sambil dia tidur. Dia nggak butuh tetangga hormat, dia butuh diri sendiri hormat dengan apa yang dia lakukan, karena dia punya kendali atas masa depannya. Kontrasnya jelas, yang satu fokus membangun image di permukaan, yang satu fokus membangun pondasi dari dalam. Lo mau diakui di kondangan atau lo mau tidur nyenyak di malam hari karena tahu sistem finansial lo aman. Kalau lo fokus pada image, lo selamanya akan diperbudak oleh pandangan orang lain. Uang lo akan selalu lari mengejar apa yang orang lain anggap keren. Uang sebagai energi. Logika gudang beras. Mari kita bedah psikologi menabung atau storage logic. Kenapa orang sulit menabung? Karena menabung itu terasa seperti kehilangan. Ini adalah bagian dari loss aversion. Kita benci kehilangan uang. Siapa sih yang gak benci kehilangan uang? Bahkan untuk ditabung pun kita benci. Tapi si kaya melihat tabungan itu bukan kehilangan. Itu adalah pengalihan energi. Bayangkan uang itu seperti energi panas dari kompor. Si miskin, begitu panasnya muncul berupa gajian, dia langsung pakai buat masak mie instan yang habis dalam 5 menit. Energinya terbuang cepat. Sedangkan si kaya, begitu panasnya muncul, dia pakai sebagian besar energinya buat memanaskan tungku besar. Investasi jangka panjang atau berupa aset. Panasnya memang nggak bisa dipakai sekarang buat mie instan, tapi tungku itu bakal bisa masak makanan porsi besar buat keluarga sebulan penuh. Uang yang lo tabung atau lo investasikan bukan uang yang nganggur, itu uang yang sedang diizinkan untuk beristirahat dan beregenerasi, atau sedang diarahkan ke proyek yang lebih besar. Di gudang beras si miskin, dia selalu jual beras begitu panen karena takut tikus atau busuk. Dia nggak punya sistem penyimpanan yang bagus, akhirnya ketika butuh dia harus beli beras lagi dengan harga mahal. Dia selalu kalah dalam siklus harga. Sedangkan di gudang beras si kaya, dia bangun gudang yang kedap, dijaga dan diolah, dijual pelan-pelan atau dijadikan benih baru. Dia selalu menang melawan inflasi dan pasar. Uang sebagai teman artinya lo harus tahu kapan dia harus kerja keras, kapan dia harus istirahat, dan kapan dia harus pergi mencari teman baru. Membangun arsitektur kendali diri, mentalitas scarcity gak akan hilang hanya dengan gaji besar. Banyak orang yang gajinya besar tapi hilang dalam semalam. Mentalitas ini hilang kalau lo sadar bahwa lo adalah manajer dari sistem energi lo sendiri. Lo harus berani ambil kontrol, berhenti menggunakan uang sebagai peredam rasa takut lo.
Kita punya 3 solusi taktis dari Bapak Gilo untuk membangun sistem kekuatan. Pertama, blokir saluran bocor. Kita otomasi penanaman benih. Begitu gaji masuk, alirkan air ke kolam penampungan, tabung darurat, dan investasi secara otomatis. Sebelum uang itu masuk ke rekening konsumtif lo nggak lihat uang itu. Tangan lo nggak gatel. Ini adalah arsitektur pencegahan kegagalan, fail safe arsitektur. Yang kedua, definisikan teman kerja, aset melawan sampah. Tiap mau beli barang di atas 500.000, tanya ini, apakah barang ini akan bekerja buat gue, naik harganya atau menghasilkan pendapatan, atau apakah gue yang akan bekerja buat bayar cicilan barang ini? Kalau jawabannya yang kedua, itu sampah, bukan teman. Yang ketiga, ganti sumber validasi. Pilih kuasa di atas gengsi. Berhenti mencari pengakuan di mata tetangga, gak ada gunanya. Carilah pengakuan di mata bank. Gimana tuh? Skor kredit yang sehat, dan di mata bursa investasi, yaitu aset yang bertumbuh. Jadikan keamanan finansial sebagai gengsi baru lo, karena gengsi sejati itu terletak pada kuasa untuk bilang tidak pada tekanan sosial. Dunia bakal mingkem kalau lo punya tabungan yang kuat, bukan cuma style yang hebat. Berhentilah memperlakukan uang seperti barang langka yang akan lari. Perlakukan dia seperti teman kerja yang butuh petunjuk yang jelas. Lo mau diperbudak rasa takut, atau mau jadi tuan atas dompet sendiri? Pikirin itu pas lo mau bayar cicilan yang lo nggak butuh, cuma karena lo takut ketinggalan tren.